Rekan-rekan, proses merupakan sebuah diksi yang tidak kalah penting dalam irisan-irisan dari greeting, using, dan managing. Proses ini adalah menentukan nilai dari value sebuah produk, pemanfaatan, hingga pengelolaan. Sehingga proses memang dapat dikatakan untuk menggunakan produk ini menjadi hasil tertentu. Proses adalah tahapan-tahapan yang merupakan upaya membuat sesuatu menjadi sebuah keinginan bersama. Dalam dunia teknis, proses sering disebut sebagai tahapan. Namun di dalam teknologi pendidikan, itu sebenarnya ada makna yang paling saya sukai, yaitu proses adalah individu. Individu menentukan jalannya sendiri. Karena hal ini selaras dengan student-centered learning. Memang dalam konstruk yang lama, proses sangat ditentukan oleh pengajar atau dulu disebut teacher-centered learning. Sehingga tujuan-tujuan itu merupakan konstruksi pengajar. Memang itu tahun 60-an sampai tahun 90-an. Tapi bukan berarti teacher-centered learning jelek, tidak. Ini hanya pergeseran karena ada teori-teori baru. Nah, proses yang berkembang di era sekarang memang postmodern atau lebih dikenal dengan konstruktivisme. Kalau kita melihat proses sekarang, maka proses yang saya sebut sebagai proses yang sifatnya internal itu merupakan postmodern. Sehingga proses ini terjadi di setiap individu. Individu akan melakukan perubahan pada dirinya sendiri sebagai konstruksi belajar. Sedangkan di era lama, tahun 60 sampai 90-an, proses merupakan upaya seorang teacher, pengajar, tutor, instruktur, dan sebagainya untuk mengubah pembelajaran. Nah, pilihan itu merupakan pilihan Anda semua. Apakah ingin melakukannya untuk teacher-centered learning atau student-centered learning? Tentunya ini akan beda kasus. Jika pelatihan yang sifatnya melatih dan sebagainya umumnya adalah menggunakan teacher-centered learning, sehingga proses merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan mengubah pembelajar menjadi tujuan yang diinginkan dalam konstruk pelatihan. Namun dalam konstruk studi atau pembelajar dalam jenjang kognitif humanistik, maka itu bisa menjadi kegiatan yang sifatnya individu atau proses terjadi di dalam kognitif pembelajar secara mandiri. Pemilihan dan tempat tidak bisa dibalik. Mana yang tetap menggunakan teacher-centered learning dan itu merupakan konstruksi behaviorism. Sedangkan konstruksi yang student-centered learning itu merupakan konstruksi dari konstruktivis. Rekan-rekan, bijaklah dalam menentukan proses, karena proses ini menentukan hasil kita.